Kenapa di negeri Konoha rakyatnya itu nggak percaya atau menstigma kalau misalnya pemerintahnya itu jelek banget, mau itu dari segi presidennya atau dari segi Hokage-nya sampai ke bawah-bawahannya juga guys ya. Dan kenapa stigma ini dari dulu sampai sekarang bahkan ke depannya gue yakin ini malah makin buruk. Hello guys, welcome in Bang Ade Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian. Jadi ada beberapa alasan menurut keyakinan gue sendiri di negeri Konoha kenapa rakyatnya ini bisa menstigma atau menilai kalau misalnya pemerintahnya itu jelek banget ya. Ingat guys ya, negeri Konoha. Oke. Yang pertama tentunya banyak yang ditutup-tutupin, tentunya tanpa lu sadarin. Kayak ulangnya Danzo Shimura lah. Nah, Danzo Shimura tentunya dia tuh sering banget lah ngelakuin hal-hal gelap itu secara diam-diam. Rakyatnya tuh nggak tahu cerita lengkapnya gitu. Tapi pas udah ketahuan gitu, kedoknya udah ketahuan, ya udah ketahuan banget kan. Kalau misalnya pemerintahnya tuh busuk banget gitu kan, dari segi ya cerita-ceritanya di depan kamera dia ngasih tahu kalau misalnya hal-hal yang manis-manis lah. Padahal di belakang itu, wah gila cuy, banyak banget informasi yang dibuat-buat, dimanipulasi dan juga ya seakan-akan tuh rakyat tuh jangan sampai tahu lah. Kalau rakyat tahu bakal lima besar-besaran tuh di negeri Konoha. Yang kedua tentunya banyak keputusan ekstrim yang menyakiti rakyatnya tanpa lu sadarin di negeri Konoha. Kasusnya kayak klan Uchiha. Tanpa lu sadarin kayak klan Uchiha itu sendiri dari luar ya udah kelihatannya itu desanya itu kayak ngorbanin satu klan. Tapi jelas lah kita mikir kalau misalnya ini pemerintah apaan sih? Nah tentunya ini di negeri Konoha seperti itu guys ya. Ini mana ya di luarnya itu kalau misalnya kita dari perspektif luar orang bule nih, pasti negeri Konoha tuh baik-baik aja kan, baik benar-benar ya udah sangat tentram, damai, masyarakat sama rakyat sama pemerintahnya itu nggak ada selek, nggak ada konflik dan macamnya. Tentunya para di luar negeri Konoha ini sangat senang banget buat masuk ke Konoha itu sendiri. Tapi waktu masuk, walalah. Nah, yang ketiga tentunya sistemnya nggak jelas atau nggak adil. Tentunya di negeri Konoha kayak Naruto Uzumaki atau Uzumaki Naruto yang selalu dikucilin kalau misalnya dia itu sebagai korban, bukan dirangkul tapi malah dijauhin gitu, malah dikucilin. Nah hal ini tuh nggak sama dan nggak beda juga sama ya kayak sekitar kita lah kurang lebih lah. Tentunya kalau misalnya ada orang yang beda dari kita gitu, ada orang yang benar-benar kita curigai, pastinya kita ya udah kayak menjauhi, bukan kita tanya, bukan kita rangkul. Emang waspada itu perlu, tapi jangan sampai kita terlalu terlalu benar-benar bersangka buruk lah sama orang itu. Yang keempat tentunya trauma dan rasa takut dari rakyat ke pemerintah. Karena apa? Karena banyaknya korupsi di negeri Konoha itu sendiri yang ngebuat kalau misalnya rakyat itu udah nggak percaya lagi. Karena apa? Karena kebanyakan kalau misalnya habis kejadian suatu hal kayak misalnya kayak ada serangan Kurama gitu kan, Kurama nggak terkendali, orang-orang tuh jadi panik gitu, jadi parno. Biasanya kalau misalnya takut, orang-orang yang ada malah apa? Malah nyalahin pemerintahnya. Ya emang harus sih kalau gitu sih. Apalagi pemerintah di Konoha kan ya tahu sendiri lah, maunya santai tapi gajinya serius. Gajinya bercanda gitu kan. Yang kelima tentunya atau yang terakhir, kurangnya komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas juga. Banyak yang dimana pemerintah di negeri Konoha itu mengambil stigma atau ngambil keputusan dari sepihak gitu, nggak mau dengerin aspirasi dari rakyat kecilnya. Yang mereka pikir kalau misalnya apa yang dia ambil itu keputusan yang benar. Nah inilah sebuah ego yang sangat buruk banget pemerintah Konoha. Kalau misalnya rakyatnya itu nggak demo segala macam, nggak bakal sadar lah cuy apa yang dirasakan sama rakyat itu sendiri. Nah menurut kalian gimana? Kira-kira kalian sendiri ada di negeri Konoha, di negeri Konoha yang mana, dan apakah ini baik atau buruk? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.